Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin, silakan. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita memulai untuk belajar mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Sekarang absen terlebih dahulu ya. Pertama, Marisa. Ibu. Lolok Anissa. Hadir, Bu. Isti Handayani. Anissa Kurniati. Hadir, Bu. Wulan Kusnihita. Hadir, Bu. Oksana Jayawardani. Hadir, Bu. Eka Rohimah. Hadir ya. Hani Atul. Hadir, Bu. Rinur Hidayah. Hadir, Bu. Syahrul Arifin. Hadir ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita persiapkan dulu alat tulis yang dibutuhkan. Buku paket, buku tulis LKS itu dikeluarkan yang dibutuhkan. Nah, minggu kemarin itu kita sudah belajar mengenai materi debat. Debat itu berhubungan dengan keterampilan berbicara. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar mengenai materi yang berhubungan dengan keterampilan berbicara, yaitu menyampaikan negosiasi. Nah, Ibu yakin kalian itu pernah melakukan sebuah proses negosiasi, tetapi mungkin kalian tidak sadar bahwa hal tersebut itu berhubungan dengan kegiatan negosiasi. Nah, contoh dari kegiatan negosiasi yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Silakan. Mbak Isti. Contohnya menunda jadwal ulangan. Oh iya, itu termasuk. Kemudian Mbak Oksa. Saya, Bu. Menawar barang di pasar, Bu. Nah iya, jadi kedua kegiatan tersebut itu termasuk kegiatan negosiasi ya, karena terdapat proses tawar-menawar, dan juga pada akhir kegiatan itu ada kegiatan persetujuan. Ya. Ibu izin membagikan layar ya. Nah, di sini itu kita mempunyai 2 kompetensi inti dan 4 kompetensi dasar. Ini mungkin bisa dibaca sendiri-sendiri saja ya di rumah. Kemudian ini adalah peta konsepnya mengenai materi menyampaikan negosiasi. Di sini juga terdapat 4 KD, 1, 2, 3, 4. Kemudian setiap KD itu memiliki indikator. Nah, indikator inilah yang akan kita ulas bersama-sama pada hari ini. Yang pertama yaitu merumuskan ciri teks negosiasi. Di sini kita mempunyai 2 teks pertama yaitu mengenai pembeli dan penjual. Pembeli itu sedang menawar harga mangga ya. Kemudian teks kedua yaitu mengenai Rani dan ayahnya.
yaitu Rani itu ingin membeli HP, tetapi oleh ayah dan ibunya itu tidak boleh. Tetapi di sini itu Rani berusaha merayu ayahnya dan juga melakukan proses tawar-menawar sehingga pada akhirnya itu ayahnya memperbolehkan Rani untuk membeli HP. Jadi kedua teks tersebut merupakan teks negosiasi ya, karena di dalamnya itu berisi sebuah proses tawar-menawar, kemudian pada akhir kegiatan juga terdapat persetujuan atau ya persetujuan antara kedua belah pihak. Nah, teks tersebut ini keduanya itu akan menjadi contoh bagi subbab atau materi berikutnya ya. Jadi kita harus memahami isi dari kedua teks tersebut. Selanjutnya yaitu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan atau penawaran. Nah, kita perhatikan pada teks 1 yang berwarna merah. 30.000 Bu, murah, kata penjual. Kemudian pembeli menjawab, boleh kurangkan Bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan masak pohon. Kemudian pembeli menjawab, iya Bang, tapi harganya boleh kurangkan Bang. Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, pada kutipan tersebut itu baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan ataupun penawaran itu bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. Nah, dalam negosiasi itu menyampaikan alasan ini merupakan cara halus untuk membujuk pihak lain. Jadi, dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran itu harus bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, dan juga disertai dengan alasan. Nah, alasan tersebut itu diharapkan mampu mempengaruhi pihak lain, sehingga terjadi persetujuan antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya, indikator yang selanjutnya yaitu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan, pihak yang menyajikan pengajuan ataupun penawar itu biasanya juga mengajukan tuntutan. Nah, ketika pengajuan dan penawaran itu mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. Nah, pada teks beli HP, ayah itu memenuhi permintaan Rani dengan mengajukan persyaratan. Nah, kita perhatikan kutipan berikut ini yang berwarna merah ya. Nah, ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ayah akan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Kata Rani tak sabar, asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP untuk hal-hal yang positif. Nah, ketika pihak yang mengajukan tuntutan, Rani ya menyepakati persyaratan yang ditetapkan ayah, tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi itu menguntungkan kedua belah pihak. Rani mendapatkan HP baru yang diinginkan, kemudian ayah itu mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Sebuah permasalahan akan dengan mudah diselesaikan jika masing-masing pihak itu memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain yang pertama yaitu kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain, kedua tidak ada pihak yang dirugikan, ketiga kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan, kemudian keempat itu alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, kita lanjut ke indikator pertama dari KD kedua, yaitu menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Nah, pada teks kedua, alasan-alasan yang diajukan Rani pada ayahnya agar ayahnya mau membelikan HP, yaitu pertama, semua teman Rani itu sudah mempunyai HP, sehingga mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Kemudian yang kedua yaitu Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Ketiga, Rani itu membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook ataupun mengupload tugas di blog. Kemudian keempat, HP juga memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya.
Alasan-alasan yang disampaikan Rani ini itu terbukti mampu mengubah pendirian ayah Rani yang tadinya tidak mampu membelikan HP baru untuk Rani. Nah, itu adalah indikator yang pertama dari KD kedua. Mungkin ada yang bertanya atau penjelasan Ibu kurang jelas atau terlalu cepat? Tidak ya? Oke, kita lanjut. Menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, pada bagian awal itu kita kan sudah memahami kan contoh-contoh teks negosiasi yang disajikan dengan pola penyajian yang berbeda. Teks pertama itu tentang negosiasi yang disajikan dengan pola penyajian yang berbeda ya. Yang pertama itu tentang negosiasi pembeli dan pedagang buah disajikan dalam bentuk dialog atau drama. Penyajian negosiasi dalam teks tersebut itu diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Bandingkan dengan negosiasi Rani dan ayahnya dalam HP baru. Teks ini disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk narasi dan dialog. Kedua bentuk penyajian teks negosiasi tersebut itu merupakan wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Selain dilakukan secara lisan, ada juga negosiasi yang dilakukan secara tertulis. Jadi, intinya, teks tertulis apabila memenuhi unsur-unsur negosiasi dapat dimasukkan dalam teks negosiasi. Kita lanjut ke KD berikutnya, yaitu dengan indikator menentukan bagian atau struktur teks negosiasi. Seperti genre teks lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur teks yang khas. Struktur teks negosiasi adalah ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat pada teks pertama. Bagian orientasi dari teks pertama, ada yang tahu? Bagian yang mana? Maaf Bu, tadi pertanyaannya bagaimana Bu? Jadi, bagian atau struktur teks negosiasi pada teks pertama itu bagian mana? Izin berpendapat Bu, kalau bagian pertama itu orientasi, kemudian yang merah-merah itu pengajuan, kemudian yang terakhir penawaran Bu. Ya, jadi dan bagian persetujuan itu bagaimana Mbak Hani? Dari yang mana? Yang ini ya. Ya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk sampai terakhir. Itu bagian persetujuan. Nah, kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Nah, ciri bahasa dalam negosiasi yang berasal adalah bahasa yang santun dan persuasif. Ada yang tahu persuasif itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Marisa. Jadi kalimat persuasif itu kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang, Ibu. Nah, iya betul, itu adalah kalimat persuasif. Nah, kita lihat contoh pada kutipan berikut. Ini ya, yang ayah dan anak. Ayah, tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Kemudian ayah menjawab, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, dalam kutipan di atas itu, si anak itu menggunakan kalimat persuasif. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Makna tersirat dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Bahasa yang santun juga sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Nah, kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan itu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Tolong, silakan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Kata-kata tersebut itu sebenarnya kata-kata yang bersifat perintah tetapi disampaikan secara persuasif. Dengan demikian, terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Nah, kita lanjut ya ke indikator terakhir. Nah,
ini adalah menyusun teks sesuai negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Nah, tugas ini adalah kalian berdiskusi dengan membuat dialog 2 orang ya, dengan dialog negosiasi dengan tema sekolah atau di lingkungan sekolah. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Nah, waktu sudah menunjukkan sudah lewat 5 menit ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai hasil dari diskusinya, mengenai dialog negosiasi. Silakan. Bu, izin saya dengan Mbak Lulu untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Sebelumnya izin off cam ya Bu, soalnya sinyalnya kurang bagus. Ya, nggak apa-apa. Di sini saya berlaku sebagai wali kelas, kemudian Mbak Lulu sebagai ketua kelas. Nah, berikut adalah teks negosiasi yang telah kami diskusikan. Anto, bagaimana rencana studi wisata ke Tanjung Bira? Apakah semua temanmu setuju? Saya sudah bicara dengan teman-teman, Bu. Cuma ada usulan studi wisatanya ke Pantai Marina saja, Bu. Wah, kenapa bisa begitu? Kalau di Tanjung Bira, sekolah kita sudah sangat sering berkunjung ke sana, Bu. Sedangkan Pantai Marina belum pernah sama sekali. Tapi Anto, Ibu sudah membicarakan rencana ini ke Bapak Kepala Sekolah dan beliau sudah menyetujuinya. Ya, Bu. Tapi sepertinya banyak teman-teman yang tidak ikut jika studi wisata itu dilaksanakan di Tanjung Bira. Aduh, jadi gimana ya? Padahal Ibu sudah mempersiapkan semuanya. Begini saja, Bu. Biar saya dan teman-teman yang menghadap ke kepala sekolah dan menceritakan rencana ini. Baiklah, kalau begitu secepatnya kamu bicara dengan beliau, laporkan ke Ibu hasilnya. Baik, Bu. Nah, terima kasih Demikian Mbak Lulu. presentasi. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya kepada Mbak Lulu dan juga Mbak Anissa mengenai dialognya. Itu juga termasuk sebuah teks atau dialog dari negosiasi ya, karena di dalamnya itu terdapat proses tawar-menawar juga. Kemudian bahasa yang disampaikan Anto juga sangat persuasif ya, dapat mempengaruhi pihak lain. Kemudian di dalam akhir kegiatan juga terdapat persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi bisa dikatakan bahwa dialog tersebut juga termasuk dialog negosiasi. Nah, nah ini adalah materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu itu dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Apabila banyak kesalahan dan juga kekeliruan, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian tugas minggu depan kalian itu membuat video dengan tema negosiasi, temanya itu bebas ya. Videonya itu dapat diupload di Instagram ataupun di YouTube, kemudian linknya itu dapat di-share ke Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.